Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan surat tuntutan atas nama terdakwa Amir Sami bahwa berdasarkan surat limpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 nomor B154/EUH 2 dan 09 dari 2019 serta penetapan hakim pengadilan negeri nomor 1136 dari Khusus dari 2019 dari PN Jakarta Pusat terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut yang telah kami bacakan. Majelis Hakim yang terhormat saudara penasihat hukum yang kami hormati, fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan secara berupa keterangan saksi-saksi, saksi Richard, ahli, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Keterangan saksi yang telah dimintai keterangan saksi Mada Dimas SHMH telah didengar keterangannya di muka persidangan. Saksi MS Hidayat juga telah didengar keterangan di muka persidangan. Saksi Irfan atau saksi Mahkota juga telah didengar keterangan di muka persidangan. Saksi Budi Kurniawan alias Iwan, kemudian saksi Adesat, saksi Muhammad Yakub Kudori, saksi Ahmad Nur Arifin, saksi Hertanto, saksi Adi Sukawati, saksi Eka Saifuddin, keterangan ahli Arif Sumirat, petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat tersebut mempunyai kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maupun isyarat tadi mempunyai kesesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Dari isyarat yang persesuaiannya tersebut melahirkan atau memberikan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan tentang kejadian suatu tindak pidana terdakwa. Sesuai ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi surat keterangan terdakwa. Mengacu ke ketentuan pasal 118 ayat 2 KUHP, tersebut didapat dari persidangan dan keterangan saksi saja dan keterangan terdakwa terdapat kesesuaian bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mada Dimas Sarjana Hukum, Master Hukum dan saksi MS Hidayat bahwa pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di lobi Hotel Megaria Menteng Jakarta Pusat, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Haji Kurniawan alias Iwan. Kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun mobil yang dibawa oleh saksi Haji Kurniawan alias Iwan. Ditemukanlah satu buah senjata api jenis Taurus. Bahwa selanjutnya saksi beserta tim melakukan integrasi dan pengembangan dari saksi Haji Kurniawan alias Iwan dan didapat informasi bahwa senjata tersebut ada lagi dibawa oleh terdakwa Azlami. Bahwa selanjutnya saksi beserta tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa Azlami pada pukul 13.30 di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Bahwa pada saat dilakukan pengamanan juga dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan senjata api pada diri terdakwa Azlami, hanya melakukan penyitaan terhadap handphone dan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil juga tidak ditemukan senjata. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa. Bahwa hasil pengakuan terdakwa senjata tersebut dititipkan kepada saudara Yuda belum tertangkap sampai saat ini. Saksi memerintahkan untuk melakukan pengejaran terhadap saudara Yuda. Bahwa atas informasi tersebut saksi memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penindakan di rumah saudara Yuda di Cibinong. Bahwa pada saat ini tiba di rumah saudara Yuda tidak ditemukan di lokasi yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan senjata jenis Mayer beserta 50 bukan airsoft gun berdasarkan pengakuan terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Haji Kurniawan alias Iwan menyerahkan senjata api kepada terdakwa sekitar pukul 8 atau 9 pagi. Saksi memberikan senjata api tanpa peluru dan kemudian beberapa hari kemudian saksi Haji Kurniawan alias Iwan kurang lebih 1 minggu saksi menghubungi terdakwa Azlami untuk mengambil peluru antara 5 sampai dengan 7 butir kaliber 22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dipasang menggunakan senjata api jenis Mayer kaliber 22 mm pada saat terdakwa Azlami mengeluarkan peluru tersebut. Alasannya penitipan peluru tersebut saksi tidak tahu. Menurut saksi kemungkinan pada saat akan dijadikan senjata api tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan senjata api tersebut. Bahwa senjata api diatur dalam undang-undang dan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki senjata api tanpa izin dapat dikenakan pasal undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Bahwa menurut keterangan ahli, senjata api tersebut masih bisa dipakai dan masih aktif, tidak bisa dimiliki setiap orang. Yang memiliki adalah anggota TNI atau Polri dan orang sipil yang memiliki izin dari kepolisian serta senjata api dan peluru masih aktif. Bahwa saksi sebagai asesor pemeriksaan senjata api langsung, senjata api yang diterima pada 234 beserta peluru dan nomor 8B ketika pemeriksaan jadi memasukkan peluru di dalam senjata lalu ditokang lalu ditembak. Pada saat ditembak mengeluarkan suara keras dan kedua peluru
bunyi dor dor dor, uji forensik dan menembak 20 berfungsi selanjutnya dikosongkan. Dan lagi dikosongkan dan kemudian berkata ini masih berfungsi dan senjata api tersebut bukan rakitan, namun senjata api tersebut masih terlihat ada tulisan Meyer dan Meyer tersebut adalah buatan Jerman. Biasanya ada logo dan nomor rakitan. Namun senjata api tersebut logo dan nomor seri tidak bisa dibaca karena sudah tipis atau bulat. Pada tanggal 11 Juni diberitakan ini mengenai pemberitaannya setelah melakukan pengujian saksi langsung melakukan kemudian itu menembak bahwa ada bekas lubang setelah menembak tersebut. Alat bukti petunjuk dibawa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti satu pucuk senjata api laras pendek jenis Meyer kaliber 22 berikut 5 bukti peluru kaliber 22 apabila dihubungan terdapat sesuai sehingga dibuat petunjuk bahwa terdakwa Aswarni ada sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak pelaku tindak pidana atau membawa senjata api tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang. Maka berdasarkan hal tersebut di atas telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi barang bukti dan keterangan terdakwa baik yang ada di persidangan maupun keterangan yang diberikan di luar persidangan yang melalui berita pemeriksaan di penyidik. Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 buah handphone merek Samsung berikut singkat, 1 buah handphone merek Oppo warna putih berikut singkat, 6 lembar keterangan kronologis tulisan tangan terdakwa Aswarni yang dibuat oleh Aswarni alias Ani, 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Meyer kaliber 22 berikut 5 butir peluru kaliber 22 mm, 1 unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor B2070GS. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menutup ruk, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan oleh para saksi dan terdakwa dengan bersangkutan telah menggunakan analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas. Kami sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didapatkan yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya berbunyi sebagai berikut. Barang siapa 2 cara tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, gunakan suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak yang ditambahi pejabat yang berwenang menerima, menguasai, menyimpan atau memiliki satu pucuk senjata api yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Pembahasan unsur barang siapa, bahwa unsur barang siapa adalah orang selaku subjek atau the Ranger van der Enplegen yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang terdakwa Aswarni alias Ani di hadapan persidangan sesuai para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan digunakan oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka sebagai subjek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, pembenaran ataupun penghapus pidana. Dengan demikian unsur barang siapa yang menuntut pada diri terdakwa bahwa terbukti secara sah dan menyatakan hukum. Unsur secara tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak. Bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga unsur pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhi elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dengan fakta hukum antara lain. Bahwa unsur ini jelas-jelas bagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Manda Dimas, sarjana hukum dan saksi MS Hidayat bahwa pada pukul 13 waktu Indonesia bagian barat di lobi Hotel Megaria Menteng, Jakarta Pusat, saksi Mustati melakukan penangkapan terhadap saksi Haji Kurniawan Aris Iwan, kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun mobil yang dibawa oleh saksi Haji Kurniawan Aris Iwan, ditemukanlah 1 buah senjata api jenis Taurus. Bahwa selanjutnya saksi Mustati melakukan interogasi dan pengembangan dari saksi Haji Kurniawan Aris Iwan dan didapat informasi bahwa senjata tersebut ada lagi dibawa oleh terdakwa Aswarni. Bahwa selanjutnya saksi Mustati melakukan pengamanan terhadap terdakwa Aswarni pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Pada saat dilakukan pengamanan juga dilakukan penggeledahan badan tidak diterima senjata api pada diri terdakwa Aswarni hanya melakukan penyitaan terhadap handphone dan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil juga tidak
ditemukan senjata. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa hasil pengakuan terdakwa senjata tersebut dititipkan kepada saudara Yuda. Sampai saat ini saksi Manda telah memerintahkan untuk melakukan penindakan terhadap saudara Yuda. Bahwa atas informasi tersebut saksi memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penindakan di rumah saudara Yuda di Cibinong. Bahwa pada saat tiba di rumah saudara Yuda tidak ditemukan di lokasi yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan senjata api jenis Meyer sebesar 50 bukan airsoft dan sesuai pengakuan terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadi Kurniawan alias Iwan menyerahkan senjata api kepada terdakwa sekitar pukul 8 atau 9 pagi. Saksi memberikan senjata api tanpa peluru dan beberapa hari kemudian saksi Hadi Kurniawan alias Iwan kurang lebih 1 minggu saksi menghubungi terdakwa Aswani untuk mengambil peluru antara 5 sampai dengan 7 butir kaliber 22 mm. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Panca mengetahui senjata api jenis Meyer kaliber 22 pada saat terdakwa Aswani mengeluarkan peluru tersebut. Alasan penitipan peluru tersebut saksi tidak tahu. Menurut saksi kemungkinan pada saat akan digunakan akan digadaikan senjata api tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan senjata api tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli-ahli Sumira, apabila senjata api dan peluru tersebut dipegang, dikuasai dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak mendapatkan atau memiliki izin dari kepolisian, maka akan membuat rasa takut masyarakat, menimbulkan rasa menimbulkan bahaya maut terhadap warga masyarakat serta dapat membahayakan keselamatan negara. Karena tuntutan senjata api telah diatur dalam undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki senjata api dapat dikenai pasal undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Bahwa menurut keterangan saksi ahli, senjata api tersebut masih bisa dipakai dan masih aktif, tidak bisa dimiliki setiap orang. Yang memiliki adalah anggota TNI, Polri, dan orang sipil yang memiliki izin dari kepolisian. Senjata api dan peluru masih aktif. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor ULEK 2310/BSF dari 2019 tanggal 19 Juni 2019, senjata yang berasal dari terdakwa tersebut bernama senjata api Baiman Dorogel dan kesimpulan pemeriksaan laboratorium tersebut yang selengkapnya sebagai berikut. Kami langsung pada pokoknya bahwa senjata api nomor 2 bahwa satu pucuk senjata api bukti Q2 yang tersebut pada bab 1 ada 1 sub 1 adalah senjata api model pistol diameter lubang laras 5,37 mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan. 5 butir peluru bukti Q7.1 sampai dengan Q7.5 yang tersebut pada bab 1 sub 2 adalah peluru tajam lead antimoni round nose kaliber 22 dan dapat masuk cocok untuk senjata api bukti Q2 yang tersebut pada bab 1 sub 1. Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan di rumah juga belum tertangkap senjata api jenis Meyer kaliber 22 mm dengan pelurunya sebanyak 5 butir jenis kaliber 22 dan telah disita dan dijadikan barang bukti dan bukan airsoft sesuai dengan keterangan terdakwa. Bahwa terdakwa bersama Ibunya analis Iwan Irfansa dan Kiflan J melakukan perbuatan tanpa hak menerima, menyerahkan, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata api, amunisi, suatu bahan meledak tanpa izin atau persetujuan dari pejabat atau penguasa umum yang berwenang. Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan izin dari instansi yang berwenang mengenai kepemilikan senjata api tersebut dan tidak ada hubungan kerja yang mengharuskan membawa senjata api. Dengan demikian, unsur memasukkan Indonesia menerima, mencoba memulai penyerahan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai kesediaan kepadanya atau mempunyai dalam milik yang menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak telah terpenuhi dan terbukti secara sadar meyakinkan menurut hukum. Unsur ketiga, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau berserta melakukan perbuatan. Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Serta dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud unsur melakukan ada bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan, dan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. 1. Pengertian 2 orang atau lebih secara bersama-sama seperti yang dimaksud dalam pasal pencurian harus dianggap sebagai keturutsertaan atau Medenbeigen seperti yang dimaksud di pasal 55 KUHP, sehingga 2 orang atau lebih telah melakukan kejahatan dalam hubungan Medenbeigen Dr. B.A.F. Lementang S.H. dan Dr. C. Gisman Samson S.H. Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Agung, Hoggerad, Blaizor, Red, Van Kesti, dan Hog Milited
tahun 1847 sampai dengan tahun 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 151. Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama harusnya dilakukan dalam hubungan keturut-sertaan atau dekat dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau mendetik HS 10 Desember 1894 W6598 itu hukum pidana Indonesia dipelajari pasal-pasal kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan keputusan Mahkamah Agung. Ordekat Bayodor Rat Van West dan Prinsip tahun 1847 sampai dengan 1976 Dr. P.E.A. Amita SH dan Isman Samson SH Sinar Baru Bandung 1979 halaman 152. Untuk membuktikan tentang jenis suatu mendeploykan atau turut serta melakukan itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain unsur tindak pidana yang bersangkutan. Satu halaman 338 opsi Dr. P.E.A. Amita SH. Delik-delik khusus kejahatan terhadap kekayaan Sinar Baru Bandung cetakan 1 1989 hukum halaman 43 tentang turut serta. Ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan perbuatan melakukan peristiwa pidana. Biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi. Putra, dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan, tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi unsur. Haji Bingkal Surya Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 2 Pustaka Tinta Mas Surabaya 1994 halaman 9. Unsur ini telah jelas pula sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui. Terdakwa Aslami alias Ami pada tanggal 2019 kira pukul 9 waktu Indonesia bagian barat di rumah Haji Kurniawan alias Iwan, terdakwa menerima senjata api laras pendek jenis Meyer warna hitam kaliber 22 mm dari Haji Kurniawan alias Iwan atas perintah Kipanjen. Serta telah menerima peluru kaliber 22 mm sebanyak 5 butir, kemudian menitipkan 2 butir peluru kaliber 22 kepada saksi Irfansyah karena akan menggadaikan senjata api jenis Meyer tersebut kepada saudara Yuda berkata bahwa terdakwa namun tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan izin dari instansi yang berwenang mengenai kepemilikan senjata api tersebut dan tidak ada hubungan pekerjaan yang mengharuskan membawa senjata api. Bahwa terdakwa bersama dengan Haji Kurniawan alias Iwan, Irfansyah dan Kipanjen melakukan perbuatan mereka yang melakukan penyuruh melakukan atau berusaha melakukan perbuatan. Bahwa terdakwa namun tidak dapat mendapat suatu menunjukkan izin dari instansi yang berwenang mengenai kepemilikan senjata api tersebut dan tidak ada hubungan pekerjaan yang mengharuskan membawa senjata api. Dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi dan tentu secara sah meyakinkan. Kesimpulan, Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1951 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tak terpenuhi sehingga dengan demikian terdakwa Aslami alias Ami terbukti sah dan meyakinkan bersama mereka yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami. Sebelum kami sampaikan pada tuntutan atas diri terdakwa terlebih dahulu akan kami kemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dan mengajukan tuntutan pidana yakni sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan kepada terdakwa meresahkan masyarakat. Terdakwa berbeli dan tidak mengakui perbuatannya. Hal-hal yang meningkatkan terdakwa berlaku sopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dan pertimbangan kami di atas, setelah memperhatikan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Aslami alias Ami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, menguasai, membawa suatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 untuk pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aslami alias Ami selama 2 tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan dan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Samsung berikut sikat, 1 buah HP merek Oppo warna putih berikut sikat, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. 6. Lembar keterangan kronologis tulisan tangan terdakwa Aswami yang dibuat oleh Aswami alias Ami tetap terampil dalam berkas perkara. 1 khusus senjata api laras pendek jenis Mayer C22 berikut 5 butir peluru kaliber 22 mm, 1 unit Toyota Innova warna hitam dengan nomor B2070 JS dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa Kipagen. 4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2020 jaksa penuntut umum yang telah ditandatangani. Lanjut. Ya, tahu ya. Sudah berulang kali ya. Sudah paham ya. Jadi atas tuntutan dari saudara jaksa, saudara adalah pembelaan. Gitu ya. Kita sudah pergunakan ya. Itu ya, sudah langsung ya. Seperti kesepakatan untuk pembelaan kita tunda hari Senin. Gitu ya. Jamnya sore-sore ya. Jam 5 ya. Nggak tahu jaksa jam berapa? Bisa. Saya sekarang ikut karena hanya penasihat hukum. Iya. Kalau sebelum jam 12 yang mulia? Oh nggak bisa saya. Saya sehari itu sidang perburuan. Banyak perkara. Jadi sekitar iya setelah asalnya jam 5 aja lah cara yang mana. Jam 5 yang mulia. Ya jam 5 ya. Gitu ya. Ya pertama ya. Jadi penasihat hukum saudara minta waktu ya untuk membela saudara tanggal 16 Maret 2020 ya. Kita sudah mulai aja ya. Ada yang mau sampaikan cukup? Terdakwa penasihat hukum? Iya, yang mulia ada yang mau kami sampaikan. Saya apa tadi enggak mau buat pledoi juga. Oh iya, ada secara pribadi ya. Iya yang mulia. Silakan. Ini yang mulia, saya melihat ada beberapa lembar itu tuntutan dari jaksa. Dan mungkin saya akan membuat pledoi, mungkin butuh beberapa hari kemudian itu tetap akan saya buat nanti apa bisa tangan apa. Oh iya. Nanti Iya. Jadi selain penasihat hukum saudara, saudara secara pribadi juga aneh ya, secara pribadi akan mengajukan pembelaan ya. Itu ya. Selanjutnya yang mulia boleh kami tanya tadi, masa Innova itu di sini atau perkara lain tadi? Di sini. Di sini Innova. Di Berkas. Enggak, di perkara Army Innova. Ya. Jadi kan kami dari awal yang mulia ada minta. Nanti gini aja, saudara dalam pembela saudara mengajukan permohonan. Oh boleh Nanti lagi. kita Iya siap gitu ya. Siap. Ya. Terus tambah lagi yang mulia, ada kami mengajukan surat kepada yang mulia, serahkan ke yang mulia sama jaksa juga. Ini surat kami tanggalnya hari ini sambil perihal permohonan pengalihan penahanan atau penangguhan terdakwa Azwarmi yang mulia. Jadi kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat kelas 1 khusus dalam perkara pidana nomor 1136 dan seterusnya dengan hormat perkenan kami advokat Tony Tata Sengkarip dan seterusnya bahwa selaku PH memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan tersebut sebagaimana telah terungkap dalam persidangan mengenai pengakuan terdakwa dan fakta persidangan yang kami hubungkan dengan keadaan istri dan anaknya yang telah 10 bulan tidak dinafkahi dan tidak dimiliki persiapan suatu menjadi tersangka perkara pidana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 1991 bahwa sebagaimana barang-barang pribadi terdakwa yang diambil polisi darinya fakta persidangan dan tidak dimasukkan Toyota Innova ternyata sudah dimasukkan sekalian kami revisi milik Banjen dalam perkara pidana narko maka dengan diberikannya penangguhan penahanan atau setidaknya tahanan kota maka dapat melakukan perjuangan dan mencari nafkah selama terdakwa melakukan pembelaan terhadap dirinya sampai pengadilan menjatuhkan putusan tetap bahwa permohonan ini berdasarkan kepada kuap pidana
dan kewenangan untuk memberikan dan mengabulkan juga ada pada Yang Mulia berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Kehakiman Mahkamah Agung, dan terdakwa akan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana mestinya dengan memberikan penjaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Halaman kedua. Demikian surat permohonan ini dibuat guna mendapatkan penetapan yang mulia dari Yang Mulia Majelis Hakim. Hormat kami para advokat rakyat semesta, penasihat hukum terdakwa, ditandatanganinya. Penjelasan saya. Nanti kita pertimbangkan ya. Kita terima ya ini ya. Ada lagi cukup? Cukup yang Cukup ya. Cukup ya. Cukup. Terdakwa mau sampaikan lagi? Sementara sudah ada. Ya. Sudah juga kesehatan ya. Jadi kita tunda tanggal 16 seperti tadi saya sampaikan ya, untuk pembelaan atau pembelaan penasihat hukum saudara ya. Ya. Cukup ya? Cukup ya. Ya. Hah? Sudah lega. Dingin kan? Iya. Dalam kali tuntutannya. Loh kok saya sih abang nih? Kita kasih penangguhan. Kami bacakan. Ukuran. Sip. Makanya saya Oh, ditanya nanti. siap ya sudah. Foto dong sama jaksanya Army, kan gitu. Ya kan foto dong. Bahwa jaksa menyelamatkan Army, kan gitu.